Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Rasulullah memanfaatkan momen ibadah haji kembali, karena di Mekah sudah jelas siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Maka pendatang-pendatang yang dari pelosok Arab untuk melakukan ibadah haji, itu Rasulullah jadikan sebagai market dakwah beliau. Maka disebutkan ada 6 orang di kalangan masyarakat Yathrib yang menjadi modal dakwah Rasulullah SAW di kemudian hari pada saat beliau datang ke Madinah Al-Munawwarah. Siapa di antara mereka? Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah adalah seorang sahabat Nabi yang tidak banyak peran dalam perjuangan Nabi di kemudian hari. Artinya tidak banyak mengikuti jihad yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan tidak pernah. Tapi beliau punya peran yang sangat besar pada saat beliau pertama sekali menerima Islam ketika di tahun ke-11 kenabian ini. Sejumlah 6 orang mereka. As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ketika Rasulullah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, sebelum terjadi perang Badar, beliau diserang dengan sebuah penyakit jantung. Jadi dulu juga ada penyakit jantung. Terjadi serangan jantung, akhirnya beliau meninggal dunia sebelum terjadi perang Badar. Sehingga orang Yahudi memberi komentar, apa nih Muhammad? Masa dia nggak mampu meminta kepada Tuhannya supaya diberikan perlindungan kepada sahabatnya ini, As'ad bin Zurarah. Ini kan As'ad bin Zurarah punya peran besar dalam perjuangan Nabi SAW, dalam menyambut Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Masa Muhammad nggak bisa mencegah sahabatnya ini supaya tidak terjadi serangan jantung seperti itu, mati tiba-tiba? Maka apa jawab Rasulullah SAW? Bi'sa al-mayyitatu lil Yahud. Sungguh jeleknya respon orang Yahudi itu terhadap kematian. Yaquluna afala dafa'a an sahibihi. Mereka memberi komentar, kenapa Muhammad tidak mendukung supaya temannya itu tidak meninggal dunia. Wa ma amliku lahu wala li nafsi syai'a. Sungguh terkait dengan kematian ini saya tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk tidak bisa berbuat untuk diri saya sendiri. Terkait kematian saya nggak bisa buat apa, termasuk untuk diri saya sendiri. Mata As'ad bisababi maradi al-dhabha. Jadi saat bin Zurarah meninggal dunia gara-gara satu penyakit yang disebut dengan dhabha, yaitu serangan jantung tiba-tiba. Jadi mati tiba-tiba ini itu nggak bisa, ya, seperti yang dikomentari oleh orang Yahudi. Masa Muhammad nggak mampu mencegah temannya supaya tidak mati tiba-tiba seperti itu? Masalah kematian itu untuk diri Rasulullah sendiri tidak bisa beliau cegah, apalagi untuk orang lain. Kemudian sahabat Nabi yang berikutnya, yang mungkin ada baiknya pada pertemuan kita ini kali ini kita sebutkan satu persatu, ya, tentang sosok ke-6 orang ini dan peran-peran yang pernah terjadi pada diri mereka semua. Sahabat yang kedua yang beriman pada saat itu adalah Auf bin Harith. Auf bin Harith ini beliau punya adik yang bernama Mu'awwad, dan Mu'awwad ini adalah yang berperan dalam membunuh Abu Jahal. Jadi adik beliau yang membunuh Abu Jahal pada saat terjadi perang Badar. Kemudian Auf bin Harith ini meninggal juga dalam perang Badar. Masih muda pada saat itu. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
ma yudhiku ar-rabba min abdihi, perkara apa yang membuat Tuhan itu senang, tersenyum terhadap tindakan hambanya. Maka Rasulullah mengatakan, an yarahu qad ghamasa yadahu fil qital khasiran. Allah melihat hambanya berperang, kemudian dalam peperangan itu dia terkalahkan. Maka mendengar ucapan Nabi itu, maka dia buka baju besinya dan dia terjun ke medan perang, akhirnya mati dalam kondisi syahid di perang Badar. Nah, ini prinsip yang bisa kita yakini, bahwasanya kita orang Islam, ketika kita berjuang itu sebenarnya kita mengharapkan apa? Mengharapnya imma nasran, kemenangan, wa imma syahidan, atau mati syahid. Jadi ketika seseorang terkalahkan, bukan berarti terkalahkan itu adalah terkalahkan, tapi itulah yang membuat Allah itu tersenyum kepada si hamba itu. Apa yang membuat Tuhan itu tersenyum terhadap perbuatan hambanya? Maka Rasulullah mengatakan, hamba itu masuk ke dalam peperangan khasiran, kemudian dia dalam kondisi kalah. Dulu kita pernah, bukan dulu ya, akhir-akhir ini kita menyaksikan bagaimana seorang pejuang dari Palestina, Yahya As-Sinwar, pejuang Hamas, pemimpin Hamas, meninggal dalam kondisi dibom oleh Zionis Yahudi. Mungkin di pandangan kita umat sudah kalah, pemimpin tertingginya terbunuh, dan itulah yang membuat Allah tersenyum. Dan itulah salah satu yang diharapkan oleh seorang muslim, an yaghmisa fil qital khasiran. Dia masuk ke dalam medan jihad, kemudian dia kembali dalam kondisi terkalahkan. Apalagi kemenang, dalam kondisi menang, sungguh luar biasa. Tapi dalam kondisi terkalahkan saja, dia mendapat senyuman, kegembiraan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu hadis yang diriwayatkan dari kisah beliau ini. Kemudian Rafi' bin Malik bin Ajlan. Rafi' bin Malik bin Ajlan ini, setelah beliau masuk Islam, beliau lebih memilih untuk tinggal di Mekah bersama Rasulullah SAW. Artinya hijrah dari Madinah ke Mekah. Pada saat itu belum ada hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi justru beliau hijrah dari Madinah ke Mekah pada saat itu. Kenapa? Ingin hidup bersama Nabi SAW, ingin mendengar selalu bacaan Al-Quran yang diperdengarkan oleh Rasulullah SAW, ingin mendapatkan wahyu-wahyu terbaru, terupdate, sehingga begitu turun ayat, disebutkan turun surat Yusuf, beliau kembali ke Madinah menyampaikan kepada kabilahnya surat Yusuf. Turun surat Thaha, beliau kembali ke Madinah menyampaikan kepada keluarganya tentang surat Thaha. Begitu kegemaran beliau pada saat itu, pada saat beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Qutbah bin Amir. Qutbah bin Amir ini ikut perang bersama Rasulullah SAW di semua peperangan, termasuk perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, bahkan Fathu Mekah, dan meninggal pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau? Beliau pada saat perang Badar memotivasi diri dengan cara melempar sebuah batu ke arah dua pasukan di tengah-tengah ya. Di sini pasukan muslimin, di depan pasukan kafir. Beliau melempari batu. Sejauh batu itu terlempar, maka beliau mengatakan, saya enggak boleh melarikan diri sebelum batu itu hilang. Cara beliau memotivasi diri, sebelum batu itu hilang dari tempat itu, maka saya enggak boleh melarikan diri. Sehingga beliau berjuang sampai Allah berikan kemenangan. Pada saat itu beliau tidak syahid. Kemudian yang disebutkan dari beliau ini adalah salah satu sahabat Nabi yang Allah menurunkan Al-Quran terkait dengan tindakan beliau.
Walaupun pada saat itu disebutkan bukan tindakan yang baik yang beliau lakukan. Apa maksud bukan tindakan baik? Beliau masuk ketika berangkat ke Mekah bersama Rasulullah SAW. Beliau masuk ke sebuah kebun yang di situ ada rumahnya, bukan melalui pintunya. Maka ketika berita ini disampaikan kepada Rasulullah, Allah menurunkan ayat, "Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, walakinnal birra man ittaqa." Kebaikan itu adalah, ini setelah dituduh oleh para sahabat bahwa beliau masuk ke rumah, ke kebun itu bukan melalui pintu tapi melalui sampingnya. Maka Allah menurunkan ayat, "Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha." Bukanlah satu kebaikan kalau engkau memasuki ke rumah seseorang, memasuki ke kebun seseorang bukan melalui pintunya. Kita datang ke rumah orang masuk lewat jendela. Nah, ini bukan satu perbuatan yang baik. Ini teguran oleh Allah kepada diri beliau. Ini juga satu prestasi besar. Gara-gara beliau Allah menurunkan ayat ini. Ya. Ini hal-hal yang tercatat dari kehidupan beliau. Kemudian Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, sisi pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau, beliau datang ke Rasulullah SAW dengan membawa seorang anak kecil, anak beliau, anak kandung beliau, dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa kira-kira doa yang bisa dipraktekkan oleh anak saya ini pada saat dia berdoa kepada Allah?" Jadi beliau minta kepada Rasulullah untuk diberikan sebuah doa. Dan doa itu bukan untuk diamalkan oleh beliau, tapi oleh anak beliau ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam, wahai anak kecil, coba kamu berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluka suhbatan fi imanin." Ya Allah, saya bermohon kepada kamu, kepada engkau ya Allah, untuk memberikan kepada saya pertemanan, persahabatan dengan Rasulullah SAW dalam kondisi beriman. Jadi yang disebut dengan sahabat apa? As-sahabiyyu huwa man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bih. Orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau salah satunya pernah melihat Nabi tapi tidak beriman, itu tidak disebut dengan sahabat. Atau beriman tapi tidak pernah melihat Nabi, itu juga tidak disebut dengan sahabat. Seperti Raja Najasyi. Raja Najasyi beriman kepada Rasulullah tapi tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh para ulama, Raja Najasyi ini dikategorikan dalam kelompok tabi'in, bukan kelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka suhbatan fi iman. Ya Allah, berikan kepada saya pertemanan, persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman. Kemudian apa lagi? Wa imanan fi husni khuluq, dan kondisi beriman tapi dalam kondisi berakhlak yang mulia. Ada orang yang beriman tapi tidak berakhlak yang mulia. Tapi kamu berdoa, beriman juga memiliki akhlak yang mulia. Kemudian apa lagi? Wa salahan yatba'uhu an-najah. Ya Allah, berikan kepada saya kebaikan, menjadi orang baik tapi selalu sukses. Nah, mungkin kita baik tapi sering gagal. Ini enggak baik tapi selalu sukses. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada anak muda ini. Dan beliau meninggal di perang Al-Yamamah pada saat berperang dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, terakhir Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini banyak kisah yang terjadi dengan beliau bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena umurnya agak lebih panjang daripada yang lain. Beliau wafat di masa Bani Umayyah, pemerintahan Bani Umayyah. Tapi ada satu pelajaran yang mungkin bisa kita ceritakan di momen ini adalah Jabir bin Abdullah, walaupun beliau tergolong orang yang pertama masuk Islam di kalangan penduduk Madinah, tapi beliau tidak pernah ikut perang Badar, tidak terlibat perang Badar, tidak ikut juga perang Uhud. Nah, ini kedua perang ini keluar peperangan yang luar biasa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena
Karena ayahnya Abdullah melarang beliau, wahai Jubair, ini kamu masih punya adik-adik perempuan yang masih kecil-kecil, biar ayah saja yang berjuang, kamu jaga adik kamu. Di perang Badar ayahnya selamat, nggak meninggal dunia, nggak mati syahid. Di perang Uhud ayahnya Allah takdirkan mati syahid. Satu hari kemudian setelah sang ayah syahid, mungkin kita akan trauma, baru ayah bangun perang, ayah meninggal dunia. Ternyata ketika Rasulullah membuat pengumuman, siapa yang kemarin ikut berperang bersama saya, maka hari ini pada hari Minggu, kemarin Rasulullah pulang dari perang Uhud pada hari Sabtu, maka pada hari Minggu tolong kumpul kembali untuk kita kejar pasukan Quraisy yang sedang pulang ke Mekah Mukarramah. Yang ikut berperang saja, yang tidak ikut nggak boleh ikut. Yang kemarin nggak ikut berperang, maka hari ini nggak boleh ikut. Maka datang Jabir bin Abdullah yang nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Karena ayahnya memesan kepada beliau supaya tidak ikut, untuk menjaga adik-adik yang masih kecil, perempuan semua. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya ikut bersamamu hari ini, walaupun saya kemarin nggak ikut. Kenapa kamu nggak ikut? Kemarin saya nggak ikut karena ayah nggak kasih saya ikut untuk menjaga adik-adik di rumah, karena ibu sudah meninggal dunia. Maka untuk Jabir bin Abdullah ini Rasulullah izinkan, boleh ikut, ya. Jadi nggak trauma sama sekali. Ini menunjukkan tentang keikhlasan beliau. Beliau kepingin ikut, tapi dilarang oleh sang ayah. Sampai peristiwa-peristiwa berikutnya, beliau Allah takdirkan selalu selamat, ya, nggak meninggal syahid. Dalam satu peristiwa kembali dari sebuah medan pertempuran, agak terkesan tergesa-gesa. Dilihat oleh Rasulullah SAW. Ya Jabir, kenapa engkau terlihat tergesa-gesa? Ya Rasulullah, saya baru saja menikah. Jadi saya tinggalkan istri di Madinah Al-Munawwarah, saya ingin kembali pulang, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, oh kamu sudah menikah dengan perawan atau dengan janda? Bal thayban ya Rasulullah, tapi dengan janda ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak menikah dengan perawan? Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan kita menikah dengan perawan. Karena Rasulullah bertanya, kenapa engkau tidak menikah dengan perawan? Ya Rasulullah, walaupun menikah dengan perawan itu lebih diutamakan, tapi coba lihat dari jawaban Jabir ini yang menunjukkan dalam kondisi tertentu menikah dengan janda justru lebih baik. Ya Rasulullah, saya punya adik-adik yang perempuan yang masih kecil-kecil. Ayah saya sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia. Kalau saya menikah dengan anak gadis, mungkin anak gadis ini yang saya jadikan istri akan umurnya mirip-mirip dengan umur adik-adik perempuan saya. Dan saya khawatir nanti istri saya ini nggak berwibawa dalam menjaga adik-adik saya. Dan saya kepingin menikah dengan seorang perempuan yang dia bisa menggantikan posisi ibu saya, bisa mendidik adik-adik saya masih kecil. Nah, maka mendengar jawaban dari Rasulullah, dari Jabir seperti itu, maka Rasulullah tidak memberikan sanggahan apa-apa. Artinya diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi Jabir, namun demikian, tolong jangan juga tergesa-gesa. Biar kita masuk ke Madinah di waktu salat Isya. Pada saat kita tiba di Madinah, kemudian kita salat Isya di masjid, maka perempuan-perempuan di Madinah mengetahui berita kedatangan kaum muslimin dari kepergian mereka yang beberapa hari yang lalu, sehingga mereka bisa membersih-bersih diri. Hatta tumshita asy-sya'ithah, kata Rasulullah SAW, sampai wanita-wanita itu bisa menyisir rambut. Apalagi watastahidda al-maghibah, dan perempuan-perempuan itu bisa mengasah pisau mereka. Apa maksudnya? Mengasah pisau cukur untuk membersihkan bulu-bulu halus yang ada di tubuh mereka sebagai persiapan menyambut suami yang datang. Nah, ini juga ajaran ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana seseorang istri
Apa yang dia lakukan pada saat menyambut suami yang sudah beberapa hari tidak ada di rumah? Jadi disunatkan untuk bersih-bersih, pakai sampo, isi rambut, kemudian membersihkan bulu-bulu halus yang ada di bagian tubuh mereka. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Jabir. Wahai Jabir, jangan tergesa-gesa. Biar kita masuk di malam hari, nanti kita salat-salat dulu di masjid, sehingga perempuan-perempuan itu mengetahui kedatangan kita, sehingga mereka bisa mandi-mandi, bersih-bersih, menyambut kedatangan suami mereka. Itulah barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan terkait ke 6 orang tokoh utama yang berperan dalam penyebaran Islam di Yathrib di kemudian hari, dan kebanyakan mereka adalah tidak ditakdirkan berumur panjang. Hanya sebagian saja yang ditakdirkan berumur panjang adalah salah seorangnya adalah Jabir bin Abdullah yang baru saja kita dengar cerita tentang kehidupan beliau. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.